kalau nggak bisa buat backlog sendiri nggak akan ada untungnya, cuma dapat capek aja. Untungnya pun kalau ada itu tipis, cuman kerja bakti aja. Apakah benar pernyataan yang seperti itu, guys? Di video kali ini akan kita bahas tuntas ya guys ya. Apakah kalau kita cuman beli backlog kemudian kita rawat dan jual jamur itu kita benar-benar nggak ada untungnya? Nah, makanya tonton terus video ini sampai habis supaya kalian nggak penasaran dan nggak salah paham ya guys ya. Oke, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di sentra Rumah Jamur Insan Sereblawan dengan inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita di Kembung Jamur Instan nih guys, yang sederhana dan berantakan ini ya guys ya. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, buat teman-teman pemula. Semoga bisa lebih semangat lagi dan lebih membara lagi ya guys ya. Buat yang lagi cari inspirasi usaha, semoga budidaya jamur tiram ini bisa menginspirasi kalian dan bisa menjadikan motivasi lah ya buat teman-teman yang udah sukses itu banyak ya guys ya dari jamur, dan kalian juga bisa menyusul guys. Jadi balik ke tema video kita pada kesempatan kali ini guys ya, membahas masalah petani jamur lah lebih kurangnya ya. Apakah petani jamur yang hanya merawat backlog, beli backlog, dirawat kemudian jual jamur itu masih bisa dapat untung? Apakah tidak, atau hanya kerja bakti aja? Karena ada pertanyaan seperti itu guys, pernyataan seperti itu. Mungkin dia pernah gagal lah ya dalam merawat jamur, makanya dia buat statement seperti itu. Makanya di sini saya mau klarifikasi sedikit ya. Memang ada guys ya yang gagal ataupun yang tidak berhasil karena dia dalam proses perawatan, mungkin dalam proses pembelajarannya dia menumbuhkan jamur tiram itu gagal, tidak dapat mencapai target. Makanya kalau teman-teman mau budidaya jamur tiram yang terfokus kepada jamurnya, nah teman-teman harus perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama itu guys, pastikan teman-teman itu memilih supplier backlog itu yang berkualitas. Dalam artian ya minimal standar lah ya. Kalau si penjual bilangnya satu backlog itu 5 ons atau 4 ons itu bisa tercapai gitu guys ya. Minimal yang seperti itu, jadi tidak hoax lah ya. Nah, dalam artian berbanding imbang lah antara harga backlog dengan hasil jamurnya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus pastikan harga jual jamur di wilayah kalian itu lumayan tinggi lah ya, ataupun ya standarnya lumayan lah, dalam artian misalkan di atas 20.000 lah. Nah di atas 20.000 untuk harga backlog yang kisaran 2.500 sampai ke 3.500. Nah itu udah untung guys, udah pasti untung lah itu ya. Nah, apalagi kalau harga jual jamur di wilayah kalian itu sampai harga 30 atau 40, itu dengan harga backlog 5.000 pun kalian udah otomatis dapat untung. Nah, jadi jangan kalian bilang itu hanya kerja bakti, jangan bilang itu hanya capek aja ya guys ya. Kalian harus pinter mensurvei pasar, menjual produk yang kalian miliki itu dengan harga yang setinggi mungkin. Kemudian kalau mau hasilnya lebih banyak lagi, kita gunakan partai yang besar guys. Dalam artian apa? Kita kalikan aja lah, misalkan satu log ternyata kita hanya diuntungin 1.000 lah misalkan ya, dalam sampai akhir lah, sampai akhir. Tapi kalau kita punya 5.000 backlog kan udah 5 juta itu guys ya. 5 juta, kalau ada 10.000 backlog apa nggak udah 10 juta? Kali-kalinya seperti itu guys. Jadi bukan artian kalau untungnya sedikit terus kita nggak dapat untung. Kalau untungnya sedikit tapi pemasarannya luas, kita masih bisa memanfaatkan kapasitas pemasaran itu, tentunya dengan modal yang lumayan lah ya, lumayan besar, tapi kan hasilnya sepadan dengan modal tadi. Seperti yang saya bilang tadi lah, andai kata lah satu backlog ini aja kita hanya diuntungi 1.000 lah misalkan ya, misalkan kita nih beli dengan harga 3.000, kemudian total semuanya dijual sampai akhir ini udah nggak tumbuh lagi, cuman dapat 4.000. Nah berarti kan untungnya cuma 1.000 nih ya satu log. Nah jadi kalau 1.000 berarti kalau 1.000 log itu kan udah 1 juta ya guys ya, seperti itu. Jadi kalau ada 5.000 log udah 5 juta. Nah, biasanya kalau yang keuntungan tipis seperti itu, dia itu pasarnya luas guys, saingannya banyak. Makanya strategi kita adalah memperbanyak atau
besar kapasitas produksi kita guys. Nah jadi seperti itu guys ya. Jadi bukan artian nggak ada untungnya sama sekali, pasti tetap ada. Walaupun 500 perak pun dikalikan ke 1000 itu ya udah 500.000 kan gitu guys. Jadi kita jangan berpikiran terlalu sempit bahwasanya kalau kita beli log itu nggak dapat untung, kalau kita hanya jual jamur itu nggak dapat untung. Dan terkait dengan itu sebenarnya sih jarang ya guys ya, jarang yang satu log itu hanya dapat untung 1000 itu jarang. Karena kalkulasinya kalau backlog instan sendiri dalam satu log dengan harga 3.500 ini dijual dengan harga standar di wilayah instan aja itu bisa menghasilkan minimal itu ya 6.000 sampai 7.000 guys, sampai akhir. Nah, jadi modal 3.500 keuntungan 2 kali lipat. Jadi ibarat kita modal 5 juta ya kita bisa dapatnya 10 juta. Nah, ibarat kita modal 20 juta kita bisa dapatnya 40 juta. Nah seperti itu guys ya, kalkulasinya lebih kurang seperti itu untuk sentral instan sendiri. Terkait dengan kualitas backlog dan kemudian gimana ya, pelatihan ataupun room diskusi lah, pasti akan diberikan bimbingan sampai panen, bagaimana perawatannya, bagaimana penyiramannya, bagaimana sirkulasi udaranya. Nah itu pasti akan terus dipantau sampai bisa menghasilkan standar jamur yang baik. Nah kalaupun toh nggak sampai standar yang seperti itu, yaitu minimal dari 3.500 tetap keluar 5.000 lah ya minimal. Jadi masih untung 1.500 kali 1000 itu udah 1.500 guys. Nah dalam satu periode, bayangkan kalau ada 5.000 atau 10.000 log. Nah lebih kurang kali-kalinya seperti itu guys ya. Semoga ini mencerahkan teman-teman semua, menginspirasi. Jadi jangan takut untuk memulai, kalau mau beli log jangan takut. Yang penting kalian cari dulu supplier yang benar-benar bagus dan punya backlog berkualitas, mau membimbing kalian, mau memberikan support, mau menjawab pertanyaan kalian, memberikan masukan, memberikan saran. Nah seperti itu guys. Nah seperti itu lagi saya, panjang lebar kali tinggi ya kita udahan. Semoga video kali ini bermanfaat. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.